Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Abdul Razak. NIM saya 24 50 50 10 7 1 1 1 5 1. Saya dari kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus saya yang berjudul kasus PMK di Lumajang bertambah 380 sapi dan 7 domba terjangkit. Yang pertama, Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam mengatasi penyakit mulut dan kuku atau PMK, antara lain dengan merumuskan kebijakan nasional, mengkoordinatkan lembaga terkait, dan mengawasi pelaksanaan. Juga memberikan edukasi kepada peternak. Kedua, ciri-ciri dari kementerian. Yang pertama, lembaga pemerintah pusat, koordinasi kebijakan, pengawasan, penyediaan, edukasi, penelitian. Yang ketiga, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mempelajari kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait PMK, mengikuti pelatihan penyuluhan, serta membaca literatur yang relevan akan memperdalam pemahaman tentang penyakit PMK, berinteraksi dengan peternak, dokter, dan menghubungi lembaga terkait. Yang keempat, penyimpangan yang terkait dengan Kementerian Pertanian meliputi korupsi dalam pendistribusian bantuan, penyalahgunaan sumber daya yang merusak lingkungan, dan pengawasan kesehatan hewan yang lemah dalam penanggulangan penyakit seperti PMK. Yang pertama, definisi kekuasaan. Pihak yang berkuasa, Kementerian Pertanian memiliki wewenang dalam mencegah dan pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku di Indonesia. Kementan merumuskan kebijakan terkait PMK melalui pengawasan kesehatan serta memberikan penyuluhan kepada peternak. Kementan juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti Kementerian Kesehatan dalam menangani wabah PMK. Pihak yang dikuasai oleh Kementerian Pertanian dalam penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK meliputi peternak. Kementan juga memiliki wewenang untuk mengatur pergerakan hewan dan produk hewan, serta menentukan wilayah zona perbatasan dan karantina. Yang kedua, dimensi kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif yang memungkinkan Kementan merumuskan kebijakan dan peraturan terkait PMK. Kedua, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tindakan langsung seperti pengawasan vaksinasi. Yang ketiga, kekuasaan koordinatif yang memungkinkan Kementan bekerja sama dengan instansi lain dalam penanggulangan wabah. Keempat, kekuasaan pengawasan untuk memastikan kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan. Terakhir, kekuasaan informasional, yaitu kontrol atas aliran informasi dan edukasi kepada peternak. Yang tiga, saluran kekuasaan. Pertama, saluran regulasi, di mana mengeluarkan kebijakan, peraturan, dan instruksi terkait PMK. Kedua, saluran operasional yang menangkap pelaksana tindakan langsung di lapangan. Ketiga, saluran koordinasi, di mana bekerja sama dengan kementerian lain. Yang keempat, saluran informasi yang memungkinkan menyampaikan informasi terkait PMK. Keempat, sumber kekuasaan. Pertama, aturan perundang-undang yang memberikan dasar hukum bagi kebijakan dan tindakan Kementan terkait PMK. Kedua, kewenangan eksekutif yang memungkinkan Kementan melaksanakan kegiatan di lapangan. Ketiga, alokasi anggaran negara yang mendukung berbagai program penanggulangan PMK. Keempat,
mandat dari pemerintah pusat untuk mengolah sektor peternakan. Terakhir, kementerian dengan lembaga internasional dan pihak swasta yang memperkuat sumber daya di dalam PMK. 5. Unsur-unsur kekuasaan. Pertama, legitimasi yang berasal dari peraturan undang-undang yang memberikan wewenang kepada Kementan untuk membuat kebijakan. Kedua, kontrol di mana Kementan memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan. Ketiga, sumber daya menyangkut anggaran negara, fasilitas vaksinasi. Yang terakhir, kepemimpinan. Kementan memimpin untuk mengarah pelaksanaan kebijakan di lapangan melalui dinas terkait di tingkat daerah. 6. Cara memperoleh kekuasaan. Kementan mempertahankan kekuasaannya dengan memperkuat legislatif hukum melalui regulasi yang tepat, menjaga koordinasi dengan lembaga terkait, dan memastikan transparansi serta komunikasi yang jelas kepada publik. Selain itu, Kementan meningkatkan sumber daya, menerapkan pengawasan ketat, dan memberikan edukasi kepada peternak. Yang ketujuh, bentuk-bentuk wewenang yang dimiliki. Kementan memiliki beberapa wewenang dalam penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK, antara lain wewenang legislatif, eksekutif, koordinatif, pengawasan. Poin ketiga, yang pertama, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pengendalian penyakit PMK yang berdampak langsung pada peternak kecil. Kebijakan ini meliputi program vaksinasi massal dengan menyediakan vaksin gratis atau bersubsidi. Yang kedua, peternak menghadapi kendala birokrasi dalam pengendalian PMK, seperti kurangnya informasi tentang prosedur, akses prografis yang sulit, dan proses administrasi yang rumit. Yang ketiga, regulasi dan birokrasi yang proaktif dan efisien dapat menjadi pendorong utama bagi peternak kecil. Sebaliknya, jika terlalu kompleks atau tidak relevan, mereka akan menjadi penghambat yang signifikan. Keempat, Dinas Peternakan berperan krusial dalam mengatasi PMK melalui edukasi, vaksinasi, pengawasan, dan pemulihan ekonomi. Namun, pelayanan yang ada masih memerlukan peningkatan dalam efisiensi, cakupan, dan transparansi. Dalam kasus PMK di Indonesia, ada beberapa perubahan yang mungkin diterima atau ditolak, tergantung situasi dan dampak. Berikut adalah beberapa perubahan yang terjadi, serta penerimaan atau penolakan tindakan. Yang pertama, kebijakan vaksinasi. Jika wabah sudah menyebar luas, kebijakan vaksinasi terhadap sapi akan sangat diterima. Beberapa peternak mungkin menolak vaksinasi karena alasan kepercayaan, ketidakpastian tentang efektivitas vaksinasi. Yang kedua, karantina wilayah. Karantina wilayah bisa diterima jika wabah sudah meluas. Ditolak jika peternak mungkin menolak karena hal ini bisa mengganggu pendapatan mereka. Kemudian, saluran perubahan sosial. Perubahan sosial terhadap PMK dapat dilibatkan berbagai mekanisme yang memengaruhi perilaku peternak, masyarakat, serta kebijakan pemerintah. Penyuluhan kepada peternak. Program edukasi yang diberikan oleh pemerintah kepada peternak sudah meningkatkan pemahaman mereka tentang PMK. Kedua, pengaruh media. Media massa dapat berfungsi sebagai saluran untuk penyebaran informasi tentang PMK. Kemudian, disintegrasi. Disintegrasi terhadap PMK mengacu pada proses atau dampak yang dapat menyebabkan perpecahan, kerusakan, atau gangguan dalam berbagai aspek sosial. Yang pertama, disintegrasi ekonomi. Wabah PMK menyebabkan kerugian pada sektor peternakan yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas ekonomi peternakan. Yang kedua, disintegrasi sosial. Penyebaran PMK yang tidak terkendali bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan antara peternak dengan pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.